Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan untuk kuliah kita kali ini. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang fungsi, kemudian limit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kekontinuan fungsi. Ya, di sini saya akan mengulangi sekilas tentang limit, definisi limit dan ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Ya, jadi di sini, limit. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian limit dan bagaimana cara menghitung limit, ya. Di sini saya ulangi lagi sekilas bahwa limit itu merupakan pengerjaan suatu fungsi jika dilihat ketika X-nya mendekati titik tertentu, baik dilihat dari kiri itu mendekati nilai berapa, dan ketika didekati dari kanan, dia akan memiliki nilai berapa. Gitu, ya. Seperti pada contoh di sini, fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1, ya, kemarin kita juga sudah bahas, bahwa di sini ketika didekati dari kiri ke x mendekati 1, didekati dari kanan juga ke x mendekati 1, itu hasilnya sama-sama mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Ya. Nah, kalau digambarkan secara grafiknya itu kira-kira seperti ini. Jadi ketika didekati dari kiri, ya, pada saat X mendekati 1, ya, dari kiri seperti ini, dia hasilnya akan ke sini. Ya. Semakin lama semakin mendekati Y-nya 2. Ketika didekati dari kanan juga, X dari kanan, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama dia akan mendekati di Fx atau Y sama dengan 2. Ya, mendekati. Secara gambar itu seperti itu. Ya, sehingga kita bisa melihat secara perhitungan dan secara gambar, kita hasilkan bahwa limit dari fungsi tersebut itu sama dengan 2. Dibacanya, limit dari fungsi ini untuk X mendekati 1 adalah 2. Jadi limitnya adalah 2. Gitu, ya. Oke, ini definisinya sama seperti kemarin, ya. Oke. Oke, ini contoh-contoh yang lain dengan cara yang sama, ya. Kalian bisa pelajari. Ini definisi limit secara lebih jelasnya dengan menggunakan kalimat matematika. Nah, kemudian ada limit kiri dan limit kanan. Ya. Limit kiri, ya, jika X menuju C dari arah kiri, ya, C itu adalah nilai tertentu atau suatu konstanta. Jika X mendekati C dari arah kiri, ya, maka limit itu akan disebut sebagai limit kiri. Dan notasinya di situ limitnya, limit X mendekati C ada tanda minusnya. Itu artinya dia limit kiri, limit yang mendekati terhadap angka atau konstanta C dari kiri. Gitu. Kalau misalnya X-nya menuju ke konstanta C dari arah kanan, yaitu dari arah bilangan yang lebih besar dari C, maka disebut sebagai limit kanan dengan notasinya yaitu ada tanda plusnya di konstanta C-nya. Ya, jadi kalau dari kiri itu ada tanda minusnya, kalau dari kanan ada tanda plusnya. Nah, hubungannya adalah limit fx pada saat x mendekati C adalah L, ya, artinya limitnya itu adalah L, ada limitnya jika dan hanya jika limit kirinya ada, yaitu adalah L, dan limit kanannya juga adalah L. Jadi limit X mendekati C itu ada, yaitu angka L, jika limit kiri dan limit kanannya itu sama-sama adalah L. Gitu. Jadi sama-sama mendekati L dari kiri maupun dari kanan. Gitu, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa limit fx untuk X mendekati C itu adalah L jika dan hanya jika limit kirinya mendekati L dan limit kanannya juga adalah L. Gitu, ya.
Jadi harus kiri dan kanannya ada dan mendekati angka yang sama, maka limitnya itu ada dan mendekati angka tersebut. Yaitu L di sini didefinisikannya. Nah, kalau limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, artinya bukan L, yang satunya L, satunya M misalnya ya, angkanya berbeda, maka artinya limit fx pada saat x mendekati c itu tidak ada. Karena angkanya berbeda, dari kirinya mendekati angka tertentu, dari kanan mendekati angka tertentu yang lain lagi. Nah, maka itu limitnya tidak ada. Tapi kalau ditanyakan limitnya sebelah-sebelah, ada apa enggak? Ada. Misalnya limit kirinya ada, limit kanannya ada. Kalau hanya dipertanyakan limit kiri atau kanan, ya bisa dilihat ada atau tidak. Tapi kalau tidak sama kiri dan kanan, maka limit tersebut itu tidak ada. Gitu ya. Oke, kalian bisa pelajari dari contoh-contoh ini. Di sini didefinisikan suatu fungsi ya. Fungsinya itu bernilai x kuadrat untuk x kurang dari sama dengan 0. Artinya 0, min 1, min 2, dan seterusnya ke belakang, ke kiri, itu fungsinya x kuadrat. Tapi di sini fx sama dengan x untuk rentang 0 kurang dari x kurang dari 1. Antara 0 dan 1 dia fx-nya sama dengan x. Kemudian fx sama dengan 2 plus x kuadrat untuk x lebih dari sama dengan 1. Jadi di sini ada 3 kondisi, yaitu di kiri 0, ya, untuk x kurang dari 0, x 0 ke kiri, kemudian antara 0 dan 1, kemudian x 1 ke kanan. Nah, itu definisinya beda-beda. Ya, nanti akan lebih jelas kalau misalnya dilihat dari gambarnya. Nah, sekarang kita hitung. Di sini akan dihitung limit fx-nya pada saat x mendekati 0. Kemudian akan dihitung pada saat x mendekati 1 dan pada saat x mendekati 2. Nah, di sini dilihat pada saat x mendekati 0 itu ada di berapa tempat. Di sini kan ada x kurang dari sama dengan 0. Ini juga bisa mendekati 0 dan ini juga ada nih 0 kurang dari x kurang dari 1. Nah, itu juga bisa ya. Kita cari lihat jika ada ya. Nah, di sini untuk yang ini karena aturan fungsinya berubah di x sama dengan 0, maka harus dicari limit kiri dan limit kanannya ya. Ini yang di sini kita harus cari karena di sini pada saat x kurang dari sama dengan 0 dia x kuadrat, tapi antara 0 dan 1 dia x. Fungsinya berubah, makanya harus dicari dari kiri dan dari kanan gimana perilakunya. Oke, kita cari limit kirinya. Ya, dikasih tanda minus ya. Pada saat x mendekati 0, minus artinya itu dari kiri. Kalau dari kiri, ya, 0 ke kiri ya, dari kiri didekatinya berarti kan dia pakai fungsi yang ini, x kuadrat ya, karena kan ini dari kiri ya. 0 kiri ya, dari kiri mendekatinya. Kalau sudah lewat dari 0 berarti masuknya ke yang ini. Artinya yang dari kanannya ini. Paham ya? Sehingga kalau yang dari kiri dia hasilnya itu sama dengan 0. Yang dari kanan ternyata juga dia hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti kalau dari kiri dan kanannya mendekati angka yang sama, maka artinya limit pada fungsi tersebut, walaupun fungsinya berbeda, dia sama dengan 0. Artinya limitnya ada. Kalau yang B, kalau yang mendekati 1 bagaimana? Nah, karena juga fungsinya di situ berubah, ya, maka kita juga harus cari dari kiri dan kanannya. Nah, kalau dari kiri, di situ menghasilkan sama dengan 1. Kalau dari kanan, dia menghasilkan 3. Nah, ini yang kita sebut tidak sama limit kiri dan limit kanannya. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka artinya dia limitnya tidak ada. Ya, karena limit kirinya 1, limit kanannya 3. Kemudian, kalau yang C, ya, pada saat X mendekati 2, karena di situ tidak ada fungsi yang berbeda, maka kita tidak perlu mencari limit kiri dan limit kanannya. Ya, tinggal langsung masukkan saja berapa angkanya. Nah, kalau digambarkan, untuk X kurang dari 0, dia X kuadrat, ya, grafiknya berupa parabola, tetapi itu hanya untuk X kurang dari sama dengan 0. Jadi kurang dari itu ke kiri kan, berarti sampai mentok di 0, karena sama dengan 0 ya, mentok di situ.
Untuk X kurang dari 1, antara 0 dan 1, fungsinya itu adalah fungsi X. Seret. Ya, 1. Ya. Fungsinya adalah garis lurus, karena fx sama dengan X. X sama dengan Y. Gitu kan? Maka dia akan menjadi garis lurus. Nah, untuk X lebih dari 1, ya, 1 ke kanan, dia menggunakan rumus X2 plus X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat kan pasti kayak parabola ya, tapi ini ditambah 2, artinya Y-nya dia nambah 2, mulai dari 2 Y-nya. Seret. Nah, seperti itu. Jadi, grafik fungsi dari definisi fungsi di atas itu adalah seperti ini. Nah, kelihatan kan di sini dari gambar ini bahwa di sini ternyata nih pada saat dia mendekati 1, dia tidak ada limitnya. Kenapa? Karena didekati dari kiri, dia nilainya berbeda dengan ketika didekati dari kanan, dia nilainya berbeda. Nah, dia tidak ada limitnya. Tapi kalau limit kirinya apakah ada? Ada. Limit kanannya apakah ada? Ada. Oke. Oke. Silahkan yang ini dengan cara yang sama dipelajari dan ini latihan yang dikerjakan. Ya. Sifat limit fungsi sudah kita bahas minggu lalu. Ini tambahan untuk prinsip teorema Apit, yaitu misalkan ada suatu fungsi yang mana fungsinya itu fx, gx, dan hx ya, di mana fx kurang dari sama dengan gx dan kurang dari sama dengan hx untuk x di sekitar C, dan limit fx-nya itu adalah L, limit hx-nya juga L, ya, dari kiri yang kiri, yang kanan itu sama-sama mendekati L, maka limit dari gx itu juga adalah L. Itu adalah teorema Apit, ya. Oke. Limit fungsi trigonometri silahkan bisa dipelajari juga. Limit hingga tak hingga juga sudah minggu lalu. Ya, dengan contoh-contohnya ini silahkan untuk tambahan pemahaman. Limit tak hingga juga sudah. Nah, sekarang kita akan ke kontinuan fungsi. Ya, fungsi fx itu dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika, nah ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. F pada saat a itu ada nilainya. Kedua, limit pada saat x mendekati a-nya itu juga ada. Dan limit fx pada saat x mendekati a itu sama dengan nilai fa-nya. Artinya dia terdefinisi di situ, nggak lubang. Ya kan? Tadi kan fungsinya ada kan ya? Mendekati, tapi pada saat titiknya dia tidak terdefinisi di situ. Lubang dia. Atau kayak minggu lalu contohnya, dia tidak terdefinisi di situ. Tetapi pada saat titik tersebut, malah dia ada di atasnya atau ada di titik yang lain. Artinya dia tidak FA. Ya kan? Pada saat X sama dengan A, bukan mendekati ya, pada saat X-nya sama dengan di A-nya, itu dia nggak ada di situ, tidak terdefinisi di situ. Bisa tidak terdefinisi, bisa ada di tempat lain. Nah, itu artinya tidak kontinu. Ya, karena di sini fungsi fx dinyatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat ini. Oke. Jadi jika kurang, itu nggak bisa dikatakan kontinu. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada saat X sama dengan A, walaupun didekati dari kiri ada, didekati dari kanan ada, mendekati titik tertentu, tapi dia juga FA-nya itu di sini juga harus ada. Ya, harus terdefinisi. Nah, kalau tidak ada, biasanya dia akan ditandai dengan bolong, ya. Tidak ada titiknya di situ. Kalau FA-nya tidak ada, maka dia tidak kontinu, namanya dia putus kan, bolong. Karena kan di sini ada. Kemudian pada saat FA-nya sendiri, lah dia tidak ada. Terus kemudian setelah kalau lewat, oh ternyata ada gitu. Ya. Maka itu kan berarti keputus. Tidak kontinu berarti ya. Kalau seperti itu,
Ini juga tidak ada. Kenapa? Karena limit kirinya dengan limit kanannya angkanya berbeda. Gitu ya, limit kiri sama dengan L1, limit kanannya adalah L2, maka tidak sama, maka dia juga tidak continue. Kalau dilihat dari grafik itu lebih mudah ya, karena sudah kelihatan dia tidak continue, nggak terus. Ya, garisnya nggak terus. Nah, ini kan, ini FA-nya ada tapi ada di atasnya. Nah, itu juga tidak continue. Ya, walaupun dia limit kirinya ada, limit kanannya ada, sama dengan L. Nah, tapi pada saat FA-nya ada, tapi tidak sama dengan L-nya. Ya. Maka dia juga tidak continue. Jadi harus terpenuhi semuanya ya. Nah, kalau seperti ini, FA-nya ada, limitnya ada, dan limit fx-nya itu sama dengan FA, maka fungsi ini itu dinyatakan kontinu di X sama dengan A. Oke? Nah, itu syarat yang harus dipenuhi. Contoh nih sekarang, periksa apakah fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Kita lihat ya nanti ya dari fungsi-fungsi ini. Di fungsi yang pertama, X kuadrat min 4 per X min 2, jika fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kenapa? Karena nanti kalau dimasukkan kan 2-nya menjadi 0 per 0. Ya. Berarti dia tidak kontinu di X sama dengan 2. Kenapa? Pada saat FA-nya nanti dia menjadi tidak terdefinisi, bolong dia. Tapi kalau untuk X mendekati, dia bisa ada angkanya. Betul. Nah, yang kedua ketika dihitung di sini untuk F2 ya, itu sama dengan 3, sudah pasti di sini. Nah, tapi kalau tidak sama dengan 2, dari kiri, dari kanan, kira-kira hasilnya berapa? Setelah dihitung, ternyata dia nilainya 4, ya kan? Nah, ternyata di sini kan tidak sama nilainya, maka dia tidak kontinu juga, karena syaratnya kan harus sama. Limit fx-nya dengan fa-nya itu harus sama. Bagaimana untuk yang C? Nah, pada saat FA-nya dia bernilai 3 dan limitnya dihitung, limit kirinya sama dengan 3, limit kanannya juga sama dengan 3. Oke, maka di sini dia terpenuhi ketiga-tiganya. Ya. Limit kiri ada, limit kanan ada, dan limitnya ada, karena sama-sama mendekati 3, maka dan FA-nya juga 3, maka limit fx sama dengan FA-nya, maka dia continue. Oke. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, sebenarnya sudah ya, tadi sudah terlihat gambarannya. Artinya kalau dari kiri dia kontinu, dari kanan dia kontinu seperti apa. Fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit fx dari kiri itu sama dengan FA. Ya, FA-nya harus ada, nggak boleh bolong. Kemudian fungsi fx kontinu dari kanan di X sama dengan A jika dari kanannya limit fx dari kanan itu sama dengan FA-nya. Artinya di sini FA-nya harus ada dulu. Jadi syaratnya tuh FA-nya harus ada. Dan ya harus sama dengan limit fx-nya didekati dari kiri atau dari kanan. Ya. Fungsi fx kontinu di X sama dengan A jika kontinu di kiri dan kontinu di kanan. Kontinu kanan di X sama dengan A. Tentukan konstanta A agar fungsi. Ini contohnya, kontinu di X sama dengan 2. Supaya fx-nya kontinu di X sama dengan 2, maka haruslah F itu kontinu di kiri, kemudian dihasilkan A-nya sama dengan 1. Ya, dimasukkan ini kan mau mencari A-nya. Gimana supaya dia kontinu? A-nya harus berapa? Supaya kiri dan kanannya sama. Nah, ketika A-nya dimasukkan, maka dia selalu dipenuhi.
Oke, maka dia bisa continue. Nah, ini bisa dikerjakan kalian untuk kekontinuannya, ya. Ini juga sama ya sebenarnya, cuman di sini fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka AB bila fx-nya kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Tetapi kalau dia interval tertutup, yaitu fx-nya kontinu pada interval AB, ya, fx kontinu kanan di x sama dengan A, fx kontinu kiri di x sama dengan B. Kalau fx kontinu untuk setiap nilai x elemen R, maka dia dikatakan fx-nya kontinu di mana-mana. Jadi, fungsi fx dikatakan kontinu pada interval terbuka AB bila fx kontinu pada setiap titik pada intervalnya tersebut. Nah, tapi kalau pada interval tertutup, dia ada 3 syarat ini. Jadi, kontinu pada interval terbukanya, dan juga kontinu dari kanan, kontinu dari kiri, pada A dan pada B, kalau dari kanannya pada A, dari kirinya pada B. Ya, syarat-syaratnya harus dipenuhi. Dan dia tidak diskontinu, itu biasanya akan mudah kalau kita bisa menggambarkan grafiknya. Karena dari grafik itu sudah kelihatan. Kalau misalnya dia tidak lanjut garis fungsinya, maka itu dia tidak kontinu. Tidak lanjut baik itu ada gap, ya, lompat, ya, atau dia ada bolongan, ya, artinya dia tidak terdefinisi, tidak FA, tidak terdefinisi pada titik X tersebut, artinya dia bolong, maka itu tidak kontinu atau discontinue. Ya. Jadi karena syarat kontinuitas itu ada 3, maka berarti ada 3 jenis diskontinuitas, yaitu apakah dia tak hingga di A, yaitu jika limitnya kiri dan kanannya tak hingga atau tidak ada, ya, atau loncat berhingga jika limit kiri dan kanannya berhingga namun nggak sama, lompat, ya. Yang satunya mendekati apa, satunya mendekati apa, gitu kan? Atau dapat dihapuskan atau dapat dihilangkan jika nilai fungsi dan limitnya ada tapi nggak sama. Ya, ada tapi nggak sama. Itu juga tidak kontinu. Ya. Baik, ini silahkan dikerjakan latihannya. Sekian penjelasan dari saya tentang kontinuan fungsi. Nanti saya akan membuat kuis, tapi saya akan membuat di waktu yang sama. Ya, nanti saya atur lagi karena kebetulan hari ini saya masih ada agak padat, jadi nanti saya akan buat untuk waktu yang sama dan saya akan umumkan di kelas, di ketua kelas. Gitu ya. Baik, silahkan dipelajari. Terima kasih perhatiannya dan jangan lupa untuk ditonton videonya, dipelajari, ditanyakan kalau misalnya ada yang masih bingung, ya, supaya kalian bisa. Oke. Baik, saya akhiri untuk kekontinuan fungsi ini. Terima kasih, selamat pagi.